Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indrianiwati. Saya dari kelas TBI 4A. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah kemunculan profesi guru di Indonesia. Pernahkah kita berpikir, tanpa guru, bagaimana kita bisa membaca, menulis, atau bahkan memahami dunia? Guru adalah sosok yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, mengajarkan ilmu, dan juga menanamkan nilai-nilai kehidupan. Tapi, tahukah kalian bahwa profesi guru telah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga sekarang? Dalam presentasi kali ini, saya akan lihat bagaimana profesi guru muncul dan mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelum kita membahas sejarahnya, saya akan sedikit memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan profesi guru. Secara etimologi, kata profesi berasal dari bahasa Inggris profession dan bahasa Latin professio, yang berarti pengakuan keahlian dalam suatu bidang. Dengan kata lain, profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus serta tanggung jawab yang besar. Lalu, bagaimana dengan guru? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi 2023, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Namun, definisi ini sebenarnya masih sangat sederhana. Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dengan kata lain, guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar siap menghadapi kehidupan di masa depan. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi guru adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dalam mendidik dan membimbing peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun moral. Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tapi juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berkarakter, beretika, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, menjadi seorang guru bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah pengabdian dan juga tanggung jawab besar bagi kemajuan bangsa dan peradaban manusia. Setelah memahami apa itu profesi guru, sekarang kita akan membahas peran penting seorang guru dalam pendidikan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan masa depan peserta didik. Peran pertama guru adalah sebagai penyampai ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge. Guru mengajarkan berbagai mata pelajaran sesuai bidangnya, membantu siswa memahami konsep, serta membimbing mereka dalam proses belajar. Tanpa guru, proses pendidikan formal tidak akan berjalan dengan baik. Namun, tugas guru tidak berhenti pada penyampaian ilmu saja. Guru juga memiliki peran penting dalam transfer of values, yaitu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter. Seorang guru bukan hanya mengajarkan angka dan huruf, tetapi juga membentuk pribadi siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan berakhlak mulia. Selain sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam perkembangan akademik maupun sosial. Guru memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada peserta didik agar mereka dapat mengatasi tantangan dalam belajar serta berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang tak kalah penting, guru berperan sebagai pengembang potensi siswa. Setiap anak memiliki keunikan dan bakat masing-masing. Guru berperan dalam mengenali serta mendorong peserta didik untuk mencapai potensi terbaiknya, baik dalam bidang akademik, seni, olahraga, maupun keterampilan lainnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa peran guru dalam pendidikan yaitu sangat luas dan mendalam. Guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membentuk karakter, membimbing, dan membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka. Setelah memahami peran guru dalam pendidikan, sekarang kita akan membahas sejarah profesi guru di Indonesia. Yang pertama pada masa pra-Hindu Buddha. Pada masa ini, pendidikan masih bersifat informal dan tidak terstruktur.
Guru pada masa ini umumnya adalah orang bijak yang bertapa, yang hidup menyendiri di gua-gua atau di bawah pohon besar untuk merenung dan mencari wahyu. Mereka menjadi panutan bagi masyarakat yang mencari nasihat tentang kehidupan dan nilai-nilai moral, serta bimbingan spiritual. Nasihat yang diberikan biasanya berupa petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup dengan tenang sesuai takdir. Terkadang, nasihat tersebut berupa tugas yang harus diselesaikan sebelum kembali kepada Sang Pertapa. Mereka dihormati karena dianggap memiliki kebijaksanaan dan wawasan mendalam tentang kehidupan. Pembelajaran ini berlangsung secara lisan dan langsung melalui pengalaman. Yang kedua, pada zaman Hindu-Buddha. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, pendidikan mulai lebih terstruktur. Pendidikan dilakukan di biara dan padepokan, yang menjadi pusat pengajaran ilmu pengetahuan dan agama. Guru pada masa ini berasal dari kasta Brahmana yang dikenal sebagai begawan atau empu yang mengajarkan berbagai bidang ilmu seperti filsafat, teologi, bahasa Sanskerta, sastra, seni rupa, seni bangunan, serta ilmu eksakta seperti astronomi dan matematika. Namun, pendidikan ini masih terbatas pada kaum bangsawan dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Secara khusus, tujuan pendidikan pada masa itu dibedakan berdasarkan kasta. Selanjutnya, pada masa awal masuknya Islam. Ketika Islam mulai masuk ke Nusantara, sistem pendidikan mengalami perubahan besar. Pendidikan berbasis pesantren mulai berkembang, menjadi tempat utama dalam mendidik masyarakat. Guru yang dikenal sebagai kiai mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu keislaman lainnya. Selain itu, mereka juga menanamkan nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, Wali Songo berperan besar dalam penyebaran pendidikan Islam di Indonesia. Mereka tidak hanya mendirikan pesantren, tetapi juga menggunakan budaya lokal dalam menyampaikan ajaran Islam, sehingga pendidikan dapat diterima lebih mudah oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana profesi guru berkembang pada zaman kolonial Belanda. Pada masa ini, pendidikan mulai diperkenalkan secara formal, tetapi masih bersifat diskriminatif terhadap pribumi. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan formal mulai diperkenalkan, tetapi hanya diperuntukkan bagi kalangan elit Eropa. Masyarakat pribumi masih memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan, dan hanya sedikit yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Seiring meningkatnya kebutuhan tenaga pengajar, pemerintah kolonial mendirikan Quick School atau sekolah guru pertama di Surakarta pada tahun 1852. Namun, kesempatan untuk menjadi guru tetap terbatas bagi pribumi, dan mereka hanya berhasil masuk ke dalam sistem pendidikan ini masih mengalami diskriminasi. Guru pribumi di masa kolonial tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru-guru Eropa. Mereka menerima gaji yang jauh lebih rendah dan seringkali tidak memiliki kesempatan untuk naik jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masa itu masih berpihak pada kepentingan kolonial dan belum benar-benar berpihak pada rakyat pribumi. Namun, diskriminasi ini mendorong guru-guru pribumi untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pada tahun 1912, berdirilah Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB, sebuah organisasi yang memperjuangkan kesetaraan hak bagi guru pribumi. Organisasi ini menjadi cikal bakal gerakan pendidikan yang lebih inklusif di Indonesia. Setelah memahami bagaimana guru berjuang pada masa kolonial, sekarang kita akan melihat bagaimana peran guru dalam masa pergerakan nasional. Pada masa ini, guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membangkitkan semangat nasionalisme. Di awal abad ke-20, kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai tumbuh sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme kepada murid-muridnya. Mereka memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan saat itu adalah Ki Hajar Dewantara.
Pada tahun 1922, beliau mendirikan Perguruan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang berbasis pada budaya nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Sekolah ini menolak sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan memberikan kesempatan bagi rakyat pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain mengajar, banyak guru juga aktif dalam berbagai organisasi politik dan sosial. Mereka ikut serta dalam pergerakan nasional, menulis di surat kabar, dan menyebarkan gagasan kemerdekaan melalui pendidikan. Guru-guru ini berperan dalam membangun kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus merdeka dan berdaulat. Setelah melalui berbagai tantangan sejak masa kolonial dan pergerakan nasional, profesi guru semakin berkembang setelah Indonesia merdeka. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga berperan dalam membangun sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam membangun bangsa. Guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat dan membentuk generasi yang siap membangun Indonesia. Sebagai bentuk perjuangan untuk menyatukan para guru, pada tahun 1945 diadakan Kongres Guru Indonesia yang melahirkan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disebut PGRI. PGRI menjadi wadah bagi para guru untuk memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai merancang kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Berbagai program pendidikan nasional dikembangkan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memasuki era reformasi dan digital, tantangan bagi profesi guru semakin besar. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pada tahun 2005, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menetapkan standar profesionalisme guru. Dalam undang-undang ini, guru diwajibkan memiliki sertifikasi, kualifikasi akademik, serta kompetensi pedagogik yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional. Di era digital, guru harus mampu menguasai teknologi dan menggunakan metode pembelajaran inovatif. Globalisasi membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan, di mana siswa harus siap menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, guru perlu terus belajar dan terus beradaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa profesi guru di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang. Awalnya, peran guru masih bersifat informal seperti para petapa dan tokoh spiritual di zaman pra-Hindu-Buddha. Seiring waktu, profesi ini berkembang dan menjadi bagian dari sistem pendidikan formal yang terus mengalami perubahan hingga saat ini. Namun, peran guru tidak hanya sebatas mengajar di kelas. Lebih dari itu, guru juga bertugas membimbing dan membentuk karakter peserta didik, menanamkan nilai-nilai moral, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Di era modern ini, perkembangan teknologi dan globalisasi membawa banyak tantangan baru dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, guru harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme baik dalam penguasaan teknologi, metode pembelajaran, maupun pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan begitu, guru akan tetap menjadi pilar utama dalam pendidikan, memastikan bahwa generasi mendatang memiliki bekal ilmu dan karakter yang kuat untuk membangun bangsa yang lebih maju. Demikianlah presentasi saya tentang sejarah kemunculan profesi guru di Indonesia. Dari masa ke masa, guru selalu memiliki peran penting dalam membangun pendidikan dan juga mencetak generasi yang cerdas serta berkarakter. Sebagai pendidik, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga menjadi pembimbing, inspirator, dan role model bagi peserta didik.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghargai dan mendukung profesi guru agar pendidikan di Indonesia terus berkembang dan semakin berkualitas. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa mulianya profesi guru. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.